Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Telaah Kurikulum 1994. Nah, di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga tujuan, yang keempat cara penilaian, yang kelima ada permasalahan, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dalam kurikulum 1994. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian kurikulum 1994. Pada kurikulum 1994, pendidikan dasar dipatok menjadi 9 tahun. Pada kurikulum ini dimasukkan muatan lokal yang berfungsi mengembangkan kemampuan siswa yang dianggap perlu oleh daerahnya. Contohnya bahasa daerah, kesenian, dan keterampilan daerah. Yang selanjutnya ada ciri-ciri kurikulum 1994 dibagi menjadi 6. Yang pertama, pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan. Yang kedua, memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Yang ketiga, pembelajaran di sekolah lebih berorientasi kepada materi pelajaran atau isi, sehingga materi pelajaran cukup padat. Yang keempat, dalam pembelajaran kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan, guru dapat memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Jadi, guru dalam melakukan pembelajaran ini dapat memilih strategi sehingga siswa aktif dalam pembelajaran tersebut. Yang kelima, pengajaran dari hal yang mudah ke hal yang lebih sulit. Yang keenam atau yang terakhir, pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman. Jadi, maksudnya ini adalah materi yang sulit, yang dianggap sulit oleh siswa tersebut, guru perlu mengulang materi yang sulit tadi agar siswa tersebut paham betul dengan materi yang sulit tadi. Yang ketiga, ada tujuan kurikulum 1994. Nah, tujuannya adalah mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, jujur, cermat, efektif, dan efisien. Nah, itu tadi tujuan dari kurikulum 1994. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang nomor 4, yaitu cara penilaian dalam kurikulum 1994. Yang pertama adalah dalam kurikulum ini cara penilaiannya difokuskan pada aspek kognitif, lebih kepada pemahaman siswa tentang materi. Yang kedua yaitu keberhasilan siswa diukur dan dilaporkan berdasarkan perolehan nilai yang dapat dibandingkan dengan siswa lainnya. Yang ketiga adalah evaluasi dilaksanakan dengan teknik paper dan teknik pensil test. Jadi dalam kurikulum ini penilaiannya itu difokuskan pada aspek kognitif. Lalu keberhasilannya siswa itu diukur dengan perolehan nilai dan juga dibandingkan dengan siswa lainnya seperti dalam peringkat kelas, dan evaluasinya itu dilaksanakan dengan teknik paper. Selanjutnya yang kelima yaitu permasalahan kurikulum 1994. Yang pertama yaitu beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Yang kedua adalah materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan pengaplikasian kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga,
Proses pembelajaran bersifat klasikal dengan tujuan menguasai materi pelajaran. Guru sebagai pusat pembelajaran. Yang keempat, yaitu evaluasi atau sistem penilaian menekankan pada kemampuan kognitif. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, pengajarannya itu dari hal yang paling mudah lalu ke hal yang sulit. Yang kedua yaitu guru menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik mental, fisik, dan sosial. Selanjutnya yaitu kurikulum ini lebih fokus pada aspek kognitif siswa. Lalu adanya perubahan dari sistem semester ke sistem catur bulan. Catur bulan itu ada 3 tahap, yaitu catur bulan 1, catur bulan 2, dan catur bulan 3. Lalu selanjutnya kurikulum berstandar nasional dan memberikan ruang untuk pengembangan potensi wilayah. Lalu selanjutnya kelemahan. Kelemahannya itu yang pertama adalah aspek yang dikedepankan dalam kurikulum ini terlalu padat dan banyak. Yang kedua, konsep pengajaran satu arah dari guru ke murid. Lalu beban belajar terlalu berat karena banyaknya materi. Lalu materi dianggap kurang relevan karena kurang bermakna dan kurang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah metode yang digunakan cenderung monoton, yaitu hanya menggunakan metode ceramah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.